Halo semua, selamat datang di Autotune Audio. Kali ini kita akan bahas cara setting crossover point dan penjelasannya. Crossover itu sangat penting kalau kita memain sistem aktif, khususnya 3-way atau 2-way aktif, dan juga bisa digunakan ke subwoofer, apalagi kalau kalian sudah menggunakan DSP. Tapi ini sebenarnya nggak harus DSP doang, kalau kalian punya head unit aja pun juga ada beberapa head unit yang bisa setel crossover point. Nah, kita kasih penjelasannya dulu. Crossover itu sebenarnya apa dan apa tipe-tipenya. Crossover itu sebenarnya gunanya untuk memberikan potongan, jadi beberapa frekuensi yang di atas atau di bawah poin yang kita tetapkan itu nggak akan keluar suaranya secara elektrikal. Jadi kalau misalnya kita contohnya crossover itu kan ada 3 ya, high pass, low pass, dan band pass. High pass itu adalah memberikan sinyal di atas frekuensi itu. Low pass itu adalah kebalikannya, jadi kita hanya memberikan frekuensi suara di titik itu, dan band pass itu adalah keduanya, jadi gabungan antara high pass dan low pass. Umumnya kalau kita tweeter kita pakai high pass, low pass itu untuk subwoofer, dan band pass itu biasanya untuk mid bass, mid trend. Nah, itu aja contohnya. Kalau kita lihat dari spesifikasi speaker tersebut, biasanya ada data-data technical spec yang bakal disebutkan. Kalau speaker yang bagus biasanya ada namanya TS parameter. TS parameter ini adalah spesifikasi teknis yang dalam untuk speaker-speaker tertentu. Nah, umumnya yang paling penting kita harus setel yang benar itu adalah high pass di tweeter. Karena kalau tweeter kita nggak setel high pass yang benar, nanti akan ada suara cetek-cetek dari tweeter, dan lama-lama tweeter kalian bisa rusak. Istilahnya gosong tapi nggak bau lah. Karena tweeter itu nggak bisa setel suara bass rendah untuk waktu yang lama. Untuk apa aja yang dipakai itu, kalau untuk high pass itu kita biasa gunakan untuk tweeter, band pass itu untuk mid trend atau mid bass, lalu subwoofer untuk low pass. Yang menentukan dari titik-titik biasanya patokannya ya, biasanya kita gunakan RTA untuk melihat, jadi respon frekuensinya itu roll off di mana. Biasa patokannya di sekitar itu atau sebelum itu. Tapi kalau kalian nggak punya RTA, biasa kita patokannya itu murni dari FS aja. Tapi biasanya kita pakai RTA pun kita pakai FS kalau untuk Twitter ya. Jadi dari FS itu bisa kelihatan titik frekuensi crossover point. Biasanya FS misalnya Twitter itu 2000 ya, jadi kita pakai itu dikali 2, jadi 4000. Nah, ini tergantung lagi dari slope dan sistem crossovernya, karena crossover itu banyak tipenya, ada Butterworth, Langwidth, dan lain-lain. Jadi kalau kita biasanya pakai di 12124 dB slope, lalu biasa Butterworth atau Langwidth, itu keduanya yang dipakai tergantung dari hasil dari RTA biasanya. Tapi kalau kalian nggak punya RTA untuk setel awal, bisa kalian gunakan FS kali 2, lalu pakai Butterworth atau apa terserah sih, nggak masalah itu. Biasa kita saranin kalau untuk tuning crossover point itu lebih ke RTA ya, karena crossover point ini agak susah. Kalau kalian salah setelnya malah nanti bakal lebih dominan ke satu titik dibandingkan dengan yang lain. Contohnya mid bass yang malah lebih dominan daripada tweeternya, tweeternya malah lebih dominan. Kalau sudah setel crossover point yang benar antara kedua speaker yang berbeda, misalnya tweeter dan mid trend atau tweeter dan mid bass, itu akan berasa seamless untuk penggabungan dari dua driver tersebut. Jadi suaranya itu bakal lebih seperti jadi satu speaker gitu. Biasanya titik patokan yang kita pakai itu adalah Twitter itu di sekitar 3000 sampai 4000, mid trend itu kita main band pass itu di sama sekitar segituan juga, tapi tergantung dari roll off ya. Terkadang kita bisa bikin overlap, kadang bisa bikin underlap. Lalu di low pass-nya itu, nah low pass itu low pass ya, sorry. Untuk high pass-nya itu biasanya di 300 sampai 500 biasanya saya patokannya di situ. Kalau kalian punya, ini tergantung dari mid trend atau full range yang kalian pakai. Jadi ada yang makin besar itu makin bisa dipotong lebih rendah. Kalau makin kecil udah pasti nggak bisa dipotong terlalu rendah karena dia biasanya nggak nyampe. Lalu dari mid trend ke mid bass itu biasanya kita di potongan tadi lalu sampai ke maksimal dia bass rendahnya. Biasanya saya patokannya di 80 Hz, tapi bisa lebih rendah tergantung dari komponen yang kita pakai. Untuk subwoofer ini agak tricky karena biasanya subwoofer lebih kenceng. Ini juga biasanya kita lihat dari RTA ya, tapi biasanya di bawah 80, kita nggak pernah 80. Kalau kita salah setel di situ bakal ada suara vokal dari bass subwoofer
dan nanti tuh jadi suaranya tuh kedengaran vokalnya dari belakang. Nah tapi ini untuk itu agak tricky ya, karena kita nggak bisa manual sebenarnya, kan itu agak lama, jadi kita harus pakai RTA untuk setelannya. Oke, kurang lebih intinya seperti itu aja. Jadi secara pendeknya kalian, kesimpulannya itu kalian bisa lihat technical spesifikasi dari speaker kalian. Umumnya yang kalian harus hati-hati itu adalah sudah pasti Twitter, karena Twitter itu gampang rusak. Twitter jadi high pass itu kalian bisa lihat dari FS kalau kalian ada technical spesifikasinya. Kalau nggak ada, kalian bisa potong di 3000 sampai 5000. Semakin tinggi semakin aman untuk pemotongannya. Mid-range atau mid-bass bisa kalian kira-kira di sekitaran yang tadi seperti saya sebutkan. Kalau main low pass, band pass maksudnya. Band pass itu low passnya itu di potongan Twitter tadi, high pass itu di sekitar pemotongan dari mid bass. Jadi mungkin di 300-an, 400-an, 500-an itu tergantung. Balik lagi ya, kita pakai RTA, jadi kita tahu spesifikasi di mobil. Terkadang kalau kita lihat spesifikasi dari speaker tersebut, pada saat di mobil itu suaranya akan beda karena penempatan ya, khususnya mid bass. Mid bass itu biasanya di bawah banget dibandingkan dengan mid range yang biasa ditaruh di atas. Jadi biasanya nggak gitu akurat kalau kita lihat dari respon frekuensi yang ada. Oke, itu aja. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tanya. Kalau kita sempat, kita akan balas.